Di video sebelumnya, kita melihat bagaimana satu jalur sempit bisa mempengaruhi seluruh dunia. Sebuah jalur yang menentukan harga energi, bahkan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sekarang, coba bayangkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana jika dunia tidak lagi bergantung pada jalur itu? Bagaimana jika ada sebuah tempat di tengah gurun yang mencoba mengubah semuanya? Sebuah kota yang dibangun bukan untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Kota yang ambisinya jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Di tengah gurun yang luas, di tempat yang dulu hanya berisi hamparan pasir, sejauh mata memandang, tidak ada gedung, tidak ada jalan, tidak ada kehidupan modern seperti yang kita kenal sekarang. Hanya angin, panas, dan kesunyian. Tapi justru di tempat seperti itulah, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Perlahan, alat-alat berat mulai berdatangan. Tanah mulai digali, struktur pertama mulai dibangun, dan dari sesuatu yang sebelumnya kosong, mulai muncul sebuah proyek yang nilainya tidak kecil, bukan jutaan, bukan puluhan miliar, tapi ratusan miliar dolar. Sebuah angka yang sulit dibayangkan, dan yang lebih mengejutkan lagi, ini bukan sekadar pembangunan biasa. Ini bukan kota yang tumbuh perlahan, seperti kota-kota lain di dunia, tapi sebuah kota yang dirancang sejak awal untuk menjadi sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah eksperimen besar tentang bagaimana manusia mencoba membangun masa depan dari nol. Proyek ini bukan hanya sekadar pembangunan besar, tapi sebuah visi, sebuah rencana jangka panjang yang dibuat untuk menjawab satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi jika dunia berubah? Proyek ini dikenal dengan nama NEOM. Sebuah nama yang mungkin terdengar asing, tapi di baliknya tersimpan ambisi yang tidak kecil. NEOM bukan hanya kota, ia dirancang sebagai sebuah ekosistem, tempat di mana teknologi, energi, dan kehidupan manusia disatukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Ini adalah upaya untuk membangun dunia baru di atas sesuatu yang sebelumnya tidak memiliki apa-apa. Tapi yang membuatnya semakin menarik adalah alasan di baliknya. Karena proyek ini lahir bukan hanya karena ambisi, tapi karena kekhawatiran. Kekhawatiran bahwa suatu hari nanti dunia tidak lagi bergantung pada minyak. Dan jika itu terjadi, maka segalanya harus berubah. Dari semua rencana yang ada satu bagian yang paling mencuri perhatian. Sebuah kota yang tidak dibangun seperti kota pada umumnya. Tidak melebar ke segala arah, tidak berkembang secara acak, tapi dibangun dalam satu garis lurus. Panjangnya mencapai puluhan kilometer. Sebuah garis yang membentang di tengah gurun. Di dalamnya jutaan orang direncanakan akan tinggal. Tanpa mobil, tanpa jalan raya seperti yang kita kenal sekarang. Semua kebutuhan, dari tempat tinggal, pekerjaan, hingga hiburan, dirancang berada hanya beberapa menit dari satu sama lain. Sebuah kota yang sepenuhnya bergantung pada teknologi, di mana transportasi bergerak di bawah tanah dengan kecepatan tinggi, dan di permukaan manusia berjalan tanpa polusi, tanpa suara mesin. Sebuah konsep yang terdengar seperti masa depan, tapi sekarang sedang dicoba untuk diwujudkan. Tapi
Di balik semua gambaran yang terlihat sempurna itu, ada satu pertanyaan yang mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar bisa diwujudkan? Karena membangun kota di tengah gurun bukan hanya soal desain atau teknologi canggih, tapi soal sesuatu yang jauh lebih sederhana dan jauh lebih sulit. Air. Di tempat seperti itu, air bukan sesuatu yang mudah didapat. Setiap tetesnya harus diproses, harus dipindahkan, harus dijaga agar tetap tersedia. Lalu ada suhu, panas ekstrem yang bisa mencapai tingkat yang tidak nyaman untuk manusia. Dan yang tidak kalah penting adalah biaya, angka yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dari ratusan miliar bisa menjadi lebih. Dan di titik itu, ambisi besar mulai bertemu dengan realita. Untuk membuat semua itu berjalan, dibutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bangunan. Sebuah sistem yang harus terus hidup setiap detik. Kota seperti ini tidak bisa berhenti, tidak bisa jeda, karena di dalamnya jutaan orang akan bergantung pada satu hal yang sama, energi. Listrik untuk rumah, untuk transportasi, untuk sistem digital, semuanya harus mengalir tanpa henti. Dan bukan hanya itu, ada satu hal lain yang bahkan lebih mendasar, air. Air yang tidak datang secara alami, tapi harus diproduksi dari laut melalui proses yang tidak sederhana. Setiap tetesnya membutuhkan energi, setiap distribusinya membutuhkan sistem. Dan jika satu bagian saja dari sistem ini berhenti, maka seluruh kota bisa ikut terganggu. Karena ini bukan hanya kota, tapi sebuah mesin besar yang harus terus berjalan. Tapi seperti semua rencana besar, kenyataannya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di balik sesuai dengan visi awalnya, atau perlahan akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Dan di titik ini, mungkin kita mulai bertanya, jika penuh risiko, jika penuh ketidakpastian, kenapa proyek ini tetap dilanjutkan? Jawabannya mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena ini bukan hanya tentang membangun kota, tapi tentang mencoba mengubah arah. Selama puluhan tahun, dunia mengenal kawasan ini karena satu hal, minyak, sumber energi yang menggerakkan dunia. Tapi di saat yang sama, muncul kesadaran baru bahwa ketergantungan itu tidak akan bertahan selamanya. Dan ketika masa itu datang, yang bertahan bukan yang paling kaya hari ini, tapi yang paling siap untuk berubah. Dan mungkin proyek seperti ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada akhirnya, kita mungkin tidak tahu apakah semua ini akan berhasil sepenuhnya. Apakah kota ini benar-benar akan menjadi masa depan, atau hanya akan menjadi bagian dari cerita besar yang pernah dicoba. Tapi satu hal yang pasti, perubahan selalu dimulai dari sesuatu yang terlihat mustahil. Dan mungkin di masa depan nanti, kita akan melihat kembali ke titik ini sebagai awal
dari sesuatu yang berbeda. Kalau kamu suka cerita seperti ini, yang mengajak kita melihat dunia dari sisi yang jarang dibahas, kamu bisa dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Karena di episode berikutnya, kita akan membahas cerita lain yang mungkin tidak pernah kamu sadari sebelumnya. Sampai ketemu di cerita berikutnya.